صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابه والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابهم والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا. كلب مشى في شطه وتعثرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kami hormati Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Hanif Lampung Al-Mukarram Mursyiduna Syekh Hadi Suhaimi Yusuf beserta Umi dan keluarga yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Hanif Lampung Al-Ustaz Taufik Hidayatullah Sarjana Sosial Islam. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Maghfirah Hubul Kalangan Al-Ustaz Sahroni Sunhadi Said. Yang kami hormati guru penyampai di Majelis Thalaqul Imam Hanif Lampung Al-Ustaz Reddy Renaldi. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudariku jamaah Majelis Thalaqul Imam Hanif Lampung yang insya Allah kita semua ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di malam yang penuh berkah ini tidak ada kata yang indah
Selain ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara tasyakuran kelas sehubungan telah selesainya satu tingkatan materi sekaligus memperingati Haul Majelis Thalabul Ma'arif Lampung yang ke-24 tahun. Mudah-mudahan dengan asbabiah kumpulnya kita di tempat ini, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemandu acara pada malam hari ini untuk membacakan beberapa susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sari tilawah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat manaqiban Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kelima doa, yang keenam istirahat, dan yang ketujuh penutup. Demikianlah beberapa susunan acara pada malam hari ini, dan guna mengharapkan barokah serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Qalbin Soleh, kemudian nanti dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudari Dwi Anggun Novitasari. Dan kepada kedua nama yang kami sebutkan tadi dipersilakan.
bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Ustadz Qalbin Soleh, dilanjutkan dengan sari tilawah yang telah dibacakan oleh Saudari Dwi Anggun Novitasari. Mudah-mudahan baik yang membaca dan juga kita yang mendengarkan di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya yaitu sambutan mewakili jamaah dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hengki Tamasila, dan kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'uhu ilmullah. Yang terhormat Ketua Yayasan, pembimbing, dan yang kami muliakan serta yang kami cintai, Al-Mukarram Mursyiduna Asy-Syaikh Haji Sohib Yusuf beserta Umi dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan mereka. Amin ya Allah. Yang terhormat Kepala Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung, Bapak Haji Ahmad Zafir Hadi, Sarjana Hukum beserta jajarannya. Yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Maghfirah Ummul Kalam. Yang terhormat Guru Penyampai Al-Ustadz Redi Renaldi. Dan yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudara, dan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat mulai dari dunia yang sementara ini sampai di akhirat yang kekal selama-lamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mursyiduna yang saya hormati, para jemaah yang kami cintai, izinkanlah berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ungkapan sambutan daripada jamaah, mulai dari jamaah fikih, kelas tauhid, kelas tarekat dan tasawuf, yang sedalam-dalamnya kami mengucapkan terima kasih ungkapan yang tak terkira, karena kami alhamdulillah bisa belajar di sini, sebagaimana dulu pernah belajar juga di Majelis Thalabul Al-Hanif ini di tahun 2003. Yang alhamdulillah itu semua diawali dengan sebuah mimpi yang menurut saya pribadi sangat luar biasa. Di dalam sebuah mimpi itu ada dialog Hengki, disinilah tempat kamu belajar. Maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin atau memang selama ini pelajaran yang sudah diberikan, yang sudah tersampaikan kepada kami, namun kami belum bisa mengamalkan seutuhnya. Padahal kami tahu
Mursyid telah memberikan jamuan-jamuan yang sangat luar biasa untuk batin kita, seolah-olah menyuapi kita, memberi makan kita, baik zahir dan batin. Tangan beliau sampai kepada mulut ini. Sungguh, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersyukur pada guru kita yang alhamdulillah sampai saat ini dengan tulus dan ikhlas masih membimbing kita. Kita doakan semoga beliau selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah alhamdulillah, saudaraku semua, para pembimbing, para penyampai, wabil khusus mursyiduna yang kami hormati. Itulah kesan mendalam yang dirasakan oleh pribadi sendiri, yang alhamdulillah sampai detik sekarang dengan kerendahan hati masih ingin terus belajar. Sedikit pesan dari pribadi, saya mengutip di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat juga oleh kita bersama, saya mengutip Rasulullah la yuhda lil asi. Dikatakan dari Imam Syafi'i, aku mengadu pada guruku, wahai guruku, kenapa aku kesulitan sekali menerima ilmu ini? Kenapa sangat sulit sekali aku mempraktikkan ilmu ini yang disampaikan oleh guru? Dikatakan oleh guru, engkau harus senantiasa meninggalkan maksiat, dikarenakan ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan petunjuknya kepada hamba-hamba yang bermaksiat. Untuk itu, saudara-saudara semua, kita di sini memang tidak melanggar secara menurut ilmu syariat, tapi bisa jadi tatkala kita kurang ta'zim, tatkala kita kurang hormat, tatkala kita tidak mau mempraktekkan pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita, itulah maksiat kita, sehingga kita sulit di dalam mempraktekkan, apalagi bisa bermanfaat kepada Allah. Untuk itu, mari kita sama-sama, sejauh mana kita melangkah di dalam menuntut ilmu, baik yang sudah tamat ataupun sudah selesai materi, baik sama-sama kita tetap bersabar, berusaha memohon pada Allah untuk bisa mempraktekkan ilmu yang telah disampaikan oleh mursyid kita. Apabila kata-kata sambutan ini terlalu panjang dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun, dan kepada semuanya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu nasihat dan juga arah-arahan dari pembimbing sekaligus mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandi Al-Hanif. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Mursyidun Al-Kiram Asy-Syaikh Haji Suhadi Yusuf, dan kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati
Ketua MTI Al-Hanif Lampung beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Al-Hanif yang ada di Kalianda, juga yang saya hormati Ketua Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif yang ada di Prabumuli, juga mungkin ada yang dari Batu Raja. Juga saya hormati Ustadz Taufik Hidayatullah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Hanif Lampung. Juga saya hormati Bapak Sahroni juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Maghfirah di Teginandang. Juga saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara jemaah Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung, baik pun yang masih aktif mengikuti materi pelajaran di Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif ini, maupun yang mungkin sudah selesai materinya. Insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia dan istiqomah menegakkan sunnah-sunnah beliau. Insya Allah secepatnya kita nantikan dari dunia sampai akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini, majelis yang kita cintai ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kita mengikuti acara tahunan kita, yaitu memperingati hari jadinya pengajian kita Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif yang ke-24. Sekaligus kita tasyakuran atas jemaah-jemaah kita yang telah dapat menyelesaikan materi dari ilmu fikih, ilmu tauhid, tarekat dan ilmu tasawuf, yang insya Allah masing-masing daripada tingkatan-tingkatan tersebut akan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi atau jenjang berikutnya. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan ini mendapat ridha, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang telah dirahmatkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pengajian kita ini atau Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif ini sudah berusia 24 tahun sampai pada tahun ini. Dan alhamdulillah, pengajian atau Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif ini masih tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang sama-sama kita harapkan. Ya, semoga Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, dalam kurun waktu 24 tahun berjalan Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif ini sudah banyak yang prestasi, terutama adalah
prestasi-prestasi yang timbul dari kita atau seluruh jemaah dan juga untuk jemaah. Yang pertama, kita telah memiliki 2 gedung. Gedung pertama yaitu di belakang kediaman saya, itu adalah hasil daripada perjuangan seluruh jemaah sehingga terwujud ya gedung pengajian tersebut, yang sebelumnya kita ngaji atau kita belajar ya dari rumah ke rumah. Nah, setelah rumah yang saya tempati sekarang layak untuk ditempati, maka saya tinggal di tempat saya tinggal sekarang. Selang beberapa tahun berikutnya, alhamdulillah berkat perjuangan daripada seluruh jemaah, baik pun yang sudah aktif, yang masih aktif pada saat itu, maupun yang sudah selesai materinya, saling bahu-membahu, saling gotong royong, maka terwujudlah gedung yang pertama. Itu sebagai bukti daripada prestasi seluruh jemaah. Karena apapun bentuknya yang kita bangun, yang kita perbuat di Majelis Thalabul Ilmil Hanif ini adalah perjuangan seluruh jamaah Al-Hanif Lampung. Itu gedung yang kedua ini, ya, yang kita tempati ini, alhamdulillah ini juga hasil daripada perjuangan kita semua. Allah rahmatkan gedung ini ya, sehingga bisa menampung jemaah lebih besar, ya, lebih banyak daya tampungnya, yang mungkin kita sama-sama sudah tahu lokasinya. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini kita sedang membangun masjid. Itu yang pertama kita bangun, karena masjid itu berbagai macam kegiatan dapat kita laksanakan di masjid, ya, baik anak-anak didik kita atau untuk para santri-santri kita. Itulah wujud nyata daripada kegigihan perjuangan kita ya selaku Majelis Thalabul Ilmil Al-Hanif Lampung. Semuanya itu sekali lagi saya jelaskan, itu adalah hasil daripada perjuangan kita semua. Ya, bukan artinya hasil perjuangan orang per orang, tetapi itu hasil daripada perjuangan kita semua. Sejak dari jemaah yang pertama, gelombang pertama pada tahun 1996 ya, sampai dengan jamaah yang masih bergabung di dalam Majelis Thalabul Ilmil Hanif pada tahun 2019 ini. Oleh sebab itu, apapun bentuknya kegiatan yang kita laksanakan di Majelis Thalabul Ilmil Hanif ini adalah kegiatan kita semua. Oleh sebab itu, saya selaku pimpinan yayasan sekaligus selaku pembimbing di Majelis Thalabul Ilmil Hanif ini ya, selanjutnya selain daripada pembangunan fisik, dan juga saya sangat mengharapkan juga kualitas daripada belajar kita hendaknya sejalan dengan pembangunan fisik yang selama ini sudah dapat kita capai, baik pun di tingkat fikih, tingkat tauhid, tarekat, juga di tingkat ilmu tasawufnya. Karena untuk di Bandar Lampung, saya kira Majelis Thalabul Ilmil Hanif ini sudah banyak dikenal masyarakat. Oleh karenanya, saya sangat mengharapkan kepada seluruh jemaah supaya kita sama-sama yang menjaga nama baik pengajian kita. Nah, bagaimana caranya? Tentunya
Ya, selagi kita mengamalkan ilmu pengetahuan yang kita dapat di majelis talabul ilmu hanif ini, kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Itulah satu cara kita untuk memelihara. Oleh sebab itu, saya harapkan baik pun jemaah yang masih aktif, terutama yang sudah masuk di tingkat ilmu tarekat sampai tasawufnya, juga jemaah yang sudah dapat menyelesaikan materi pelajaran di majelis talabul ilmu hanif ini, karena dengan contoh-contoh yang kita berikan itulah ya insya Allah itu akan memberikan satu kesan yang baik. Ya, sangat khawatir saya kalau saudara-saudara kita yang masih di tingkat ilmu fikih dan ilmu tauhid itu justru memberikan penilaian yang negatif ya terhadap pengajian kita ini. Selanjutnya, suatu kebahagiaan buat saya apabila para jemaah ini betul-betul mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di majelis talabul ilmi hanif ini. Inilah suatu kebahagiaan buat saya. Oleh sebab itu, ya sebagaimana dijelaskan oleh wakil daripada para jemaah tadi, ya, salah satu pelanggaran daripada para jemaah itu yaitu tatkala dia lalai daripada mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh guru penyampainya. Ya, jadi saya tegaskan bahwa bagi orang ahli tarekat itu bukan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia maksiat. Insya Allah kalau dia sudah mengikuti salah satu daripada aliran tarekat, insya Allah saya yakinnya dia tidak akan berbuat maksiat. Tetapi bagi ahli tarekat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia berbuat maksiat. Nah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu suatu pelanggaran buat kita. Ini bagi orang ahli tarekat. Ya, kenapa? Karena kita masuk ke aliran satu tarekat itu, di situ ada baiat namanya. Baiat itu merupakan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui seorang guru yang mursyid. Itulah yang dikatakan baiat. Oleh karenanya kita mengamalkan ilmu tarekat itu yang semula hukumnya sunnah, maka dia akan berubah menjadi wajib kita mengamalkan ilmu tarekat itu. Karena kita mempunyai perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentunya dia lebih gigih, ya, lebih tawadhu. Dia mengamalkan daripada ilmu ajaran agama Islam ini. Dimulai dari ilmu fikihnya sampai kepada ilmu ma'rifatnya, itu diamalkan secara utuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Saya tegaskan lagi, kalau kita beranggapan kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bersyariat lagi. Nah, inilah yang dikatakan langkah-langkah syaitan. Jangan sampai kita ikuti. Kalau kita ikuti, justru kita akan termasuk kepada golongan-golongan syaitan tersendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tegaskan, kita jangan salah mengartikan tentang ilmu ma'rifat. Ya, jadi orang ma'rifat itu dia ma'rifat kepada syariat, ma'rifat kepada tarekat atau tauhid, ma'rifat kepada ma'rifat. Ya, itu yang dikatakan ma'rifat. Ya, ma'rifat itu artinya
dia tahu dengan ilmu fikih, tahu dengan ilmu tauhid, tahu dengan ilmu tarekat, tahu dengan ilmu hakikat. Kesemua ilmu pengetahuan itu wajib diamalkan, karena dari tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan yang kita pelajari di majelis Thalabul Ilmi Hanif ini tidak bisa diamalkan satu persatu. Nggak bisa diamalkan fikihnya saja, nggak bisa diamalkan hanya tauhidnya saja, nggak bisa diamalkan hanya ilmu hakikatnya saja. Tetapi ketiga-tiga ilmu itu wajib diamalkan. Ya, jadi jangan salah kita mengartikan. Ya, ilmu syariat itu mengatur tentang pekerjaan tubuh, ilmu tauhid itu mengatur tentang pekerjaan hati kita, ilmu makrifat itu dia akan mengatur tentang rahasia kita, sehingga kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah harapan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, yang kedua, saya mengingatkan kepada jamaah yang naik tingkat. Ya, saya katakanlah namanya naik tingkat. Adapun bab-bab lain, ya bukan berarti tidak kita amalkan, ya, tetapi untuk pengamalannya tidak seperti kita mengamalkan sholat. Juga saya mengharapkan supaya pelajaran ilmu tauhidan yang sudah kita pelajari juga kita ulang-ulang lagi. Ya, makanya ilmu ketauhidan yang selama ini sudah kita pelajari, kita buka-buka lagi, kita pelajari lagi, kita fahami lagi. Yang harapan kita pada saat kita mengamalkan ilmu tarekat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kebenaran tentang ilmu tauhid yang sudah kita pelajari. Selanjutnya yang di ilmu akan masuk ke ilmu tasawuf. Demikian juga, ya, amalan orang tasawuf itu adalah tarekat. Jadi kalau orang mengatakan saya belajar ilmu tasawuf tapi dia tidak mengamalkan tarekat, sama halnya dia belajar tapi tidak mengamalkan. Ya, siapapun dia yang belajar ilmu tasawuf mesti dia mengamalkan ilmu tarekat. Karena amalan ilmu tasawuf itu adalah ilmu tarekat. Ya, kita mengamalkan ilmu tarekat itu maksudnya adalah supaya kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari jenjang ilmu pengetahuan agama yang kita pelajari, dimulai dari ilmu fikih, masuk kepada ilmu ketauhidan, masuk lagi ke ilmu tarekat, dan masuk lagi ke ilmu hakikat. Kesemua jenjang ilmu itu ngajari kita, memberikan pelajaran kepada kita supaya kita kembali kepada fitrah kita semula. Karena ilmu agama Islam itu adalah selamat. Bisa diartikan Islam itu adalah suci, bersih. Jadi Islam itu sama juga kita artikan dengan penyerahan diri secara mutlak. Jadi kalau kita nggak suci, nggak bersih, maka kita tidak akan, ya, dapat menyerahkan diri kita secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kepada hal-hal yang kotor. Allah menerima hal-hal yang bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dan Maha bersih. Maka Allah Subhanahu wa taala suka kepada yang bersih. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau kita tidak membersihkan diri kita, sejak dari diri zahir kita sampai ke dari batin kita tidak kita bersihkan, maka dikhawatirkan tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti justru kita tidak mendapatkan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang masih aktif maupun yang mungkin sudah selesai materinya, ya, mari kita sama-sama mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah kita pelajari di majelis ini, sekaligus dengan adanya kita mengamalkan ilmu pengetahuan yang kita dapat di majelis Thalabul Ilmi Hanif ini, yang artinya kita telah memelihara
daripada pengajian kita ini. Ya, sehingga penilaian masyarakat adalah positif. Ya, kalaupun di masyarakat sebetulnya ada ya yang menilai pengajian kita ini nilainya negatif. Ya, tapi kita tidak terus berkecil hati. Ya, bagi mereka yang memberikan penilaian yang mungkin ya tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat di majelis ini, kita tidak berkecil hati. Kenapa seperti itu? Karena walaupun siang hari bagi orang yang buta tetap dia merasakan gelap, walaupun dia siang hari. Nah, demikianlah ya keadaan majelis kita ini. Ya, walaupun orang itu ya mungkin dia sudah mengetahui tentang pelajaran agama ini mungkin secara luas, tetapi kalau dia tidak mengetahui secara keseluruhan apa yang kita pelajari majelis ini, tetap dia buta, tidak akan melihat kebenaran apa yang kita perbuat di majelis Talabul Ilmi Hanif ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, selain daripada kita membangun fisik, juga membangun mental kita, ya kita juga ya tetap saya mengajak kepada seluruh jemaah untuk kita bersama-sama ya menegakkan syiar agama ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, seperti saya di sini mungkin ya memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ya sementara ini. Ya, dan insya Allah harapan saya nanti ke depannya ya tentu harus ada pengganti saya. Ya, siapa yang akan menggantikan? Tentu dari majelis ini sendiri. Ini yang saya harapkan. Oleh sebab itu, ya marilah kita sama-sama betul-betul harus kita tuntut, kita pahami ilmu pengetahuan yang disampaikan di majelis Talabul Ilmi Hanif ini. Karena ya untuk memajukan majelis ini, kalau bukan kita selaku jemaah, siapa lagi yang akan memajukannya selain daripada kita? Sekali lagi, jadi saya mengajak kepada seluruh jemaah, mari kita sama-sama ya untuk memajukan majelis Talabul Ilmi Hanif ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, sama-sama kita ketahui bahwa saat sekarang kita sedang merintis akan mewujudkan cita-cita kita, itu akan membuat pondok pesantren. Ya, maka saya katakan ini tugas kita semua. Yang namanya mensyiarkan agama ini bukan tugasnya seseorang, bukan, tetapi tugasnya semua umat Islam. Karena kita inilah sebagai ya penerus daripada perjuangan Rasulullah SAW. Kita ini semua kita berkewajiban ya untuk menegakkan syiar agama ini. Ya, hanya dari sekian banyak orang Islam memang ada yang dituakan. Ya, sebab kalau tidak ada yang dituakan nanti kita berjalan masing-masing. Ya, oleh sebab itulah maka tiap-tiap kelompok manusia mesti ada yang dituakan. Nah, untuk sekarang ini ya saya mungkin yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk memimpin ya, tapi nanti secara bergiliran. Ya, kita secara bergiliran. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, saya kira mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan para jemaah yang hadir pada malam hari ini merupakan kepanjangan tangan saya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin berhalangan hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, tindak tanduk yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu manaqiban Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam hal ini akan diimami langsung oleh Mursyidul Al-Kiram Syekh Haji Suhaib Yusuf. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan diimami oleh Al-Ustaz Taufik Hidayatullah, Sarjana Sosial Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. خصوصا سيدنا ومولانا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العظيم، وسيدي أبي القاسم جنيد البغدادي، وسيدي سر سقادي، وسيدي معروف القروحي، وسيدي حبيب العجمي، وسيدي حسن البصري، وسيدي جعفر صادق، وحضرة إمام الرباني، وأصولهم وفروعهم، وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم، شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط